Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam ini di Masjid Al-Huda. Nama masjidnya Al-Huda, Padukuhan Bokesan, Selo Martani, Sindu Martani, Kapanewon Ngemplak, Sleman, Ngayogyakarta. Sehat sedaya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Niki temane rodok berat. Masalah toharoh. Terus panitia kajian menghendaki kajian menika disampaikan sesuai dengan urutan bab fikih. Yang biasanya kajian temanya itu berdasarkan peristiwa atau kejadian. Maka sekarang temanya mau runut sesuai dengan bab fikih. Sehingga insya Allah kajian Bokesan rutin setahun sepindah. Oh, rutin sak selane ustaz. Insya Allah akan membahas babakan masalah fikih. Untuk itu di pertemuan pertama ini nanti mohon izin saya menyampaikan terlebih dahulu pengantar tentang ilmu fikih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini diciptakan oleh Allah dan diberi oleh Allah perintah dan larangan. Tegasnya apa Pak? Menjalankan perintah dan larangan itulah ibadah manusia. Sebab tugas manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Sehingga sedaya menungso kedah nggadahi pemahaman. Awake dhewe diciptakan ini ada fungsinya, ada tujuannya. Karena tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu sia-sia. Sebagaimana ucapan hamba yang saleh, subhanaka ma khalaqta hadza batila. Maha suci Engkau ya Allah, Engkau tidak pernah menciptakan ini semuanya dalam keadaan sia-sia. Karena semuanya diciptakan oleh Allah dan punya fungsi. Apa tugas manusia diciptakan? Jawabannya adalah menungso diciptakan dengan membawa tugas dalam rangka menjalankan ibadah. Manusia dan jin. Makanya dua makhluk ini disebut dengan makhluk as-saqalain. Karena makhluk ini dikasih beban, yaitu berupa perintah dan larangan. Inti ibadah adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kula baleni meleh. Inti ibadah adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Makanya nalikane Nabi Adam alaihissalam diciptakan, Allah perintahkan kepada para malaikat dan termasuk di situ ada iblis untuk sujud kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Mongko sedaya para malaikat sujud kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis tidak mau sujud dan dia bersikap sombong. Pertanyaannya Bapak Ibu, nalikane para malaikat sujud marang Adam, ketika malaikat itu sujud kepada Adam, hakikatnya dia beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa kok beribadah kepada Allah? Wong sujudnya marang Adam. Karena yang merintah Allah. Sehingga malaikat sujud kepada Adam itu dalam rangka menjalankan perintah Allah, bukan atas inisiatif pribadi. Dari sinilah kita bisa memahami hakikat ibadah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah.
Selanjutnya, Allah ciptakan manusia dan Allah memberikan kepada manusia 2 ujian. Yang pertama, wonten ujian sing disebut dengan ujian takdir. Ujian takdir niku napa to, Pak? Semua yang dialami oleh manusia, baik yang berupa kenikmatan maupun yang bentuknya musibah. Karena manusia ini diuji oleh Allah dengan nikmat dan musibah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Terutama ketika manusia mengalami sesuatu yang enggak enak. Misalnya nggih, awak loro, duit entek, ujian ekonomi, musibah A, musibah B, musibah C, dan seterusnya. Ibadahnya menungso terhadap ujian takdir adalah dengan ridho dan sabar terhadap takdir. Karena ini semuanya ketentuan dari Allah, sehingga kita harus menerima apapun ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Menerima artinya tidak boleh emosi, tidak boleh marah kepada takdir Allah. Bahkan nyuwun sewu sampai kadang wonten tiyang ingkang napa nggih krasa didolimi. Dosaku lho apa? Kok dikai lara kaya ngene? Apa aku duwe dosa kok dikai lara kaya ngene? Lari kalau dosane. Padahal dosane kada. Sehingga kadang ada orang yang sakit dalam waktu yang lama enggak sembuh-sembuh, dia merasa kalau Allah mendolimi dirinya. Sampai terkadang terucap dalam lisannya, apa dosa saya kok sampai Allah memberikan sakit seperti ini? Subhanallah, bapak lali karo dosane. Padahal antarane sakitin jenengan kalau dosane awake dhewe, itu kalau ditimbang enggak banding, Pak. Dosa kita sangat banyak. Tapi banyak yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak diwujudkan dalam bentuk hukuman. Maka disinilah kita perlu belajar bagaimana caranya untuk menata hati pada saat kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian musibah. Kalaupun musibah itu mengenai fisik, musibah itu mengenai ekonomi seseorang, musibah itu mengenai rumah tangga, jangan sampai musibah ini merambat pada kerugian agama seseorang. Sebab kalau musibah itu sampai menimpa agama seseorang, wah niki bahaya, alamat ciloko. Karena itu di antara doa Nabi SAW, di antara doa Nabi SAW, nggih. Jenengan apalno nggih. Allahumma la taj'al Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah yang menimpa kami adalah musibah yang merugikan agama kami. Contohnya Pak, ada orang karena ketakutan krisis moneter, apa-apa kok mundak Pak, dolar mundak. Oh sama ning bokesan orang nggo dolar kok bingung. Kulaan iwak nganggo dolar mboten Pak? Mboten. Oh pakane nganggo dolar. Apa-apa mundak. Kadang ada orang gara-gara kenaikan harga itu stres. Durung-durung wis stres, panik, stres, bingung, waliyadzubillah sampai bunuh diri. Ora trimo, sampai dia bunuh diri. Ada juga orang yang rande duit wegah salat. Nek duwe duit gelem salat, nek rande duit ora gelem salat. Ada gak kayak gitu, Pak? Banyak. Sehingga dia mau beribadah kalau sedang dapat nikmat. Ini sampai disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, manusia yang beribadah kepada Allah di pinggiran. Nih jenengan ngasto mushaf, coba dibuka firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj ayat 22. Di surat Al-Hajj ayat 22, Allah taala berfirman, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin." Wonten sebagian manusia, ada sebagian orang yang mereka beribadah kepada Allah di pinggiran.
Dia sebagai muslim tapi muslim pinggiran. Lalu kata Allah, seperti apa orang yang beribadah kepada Allah di pinggiran? Orang muslim yang di pinggiran ini. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Ini awake dhewe lagi mendapatkan kenikmatan, rezekine lancar, awake sehat, uripe kepenak, itma'anna bih, dia yakin bahwasanya Islam ini benar. Rajin ibadah, rajin sholat, gelem nglakoni ketaatan. Nalikane dia sedang mendapatkan kenikmatan. Sebaliknya, wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Begitu dia diuji oleh Allah dengan ujian melarat, inqalaba ala wajhi, dia berbalik arah. Nek kaya ngene uripe ya moh aku salat. Nek uripe kaya ngene aku tidak mau taat. Tuhan izinkan aku untuk berbuat maksiat. Ayo ora bakalan diizinkan. Masa minta izin untuk berbuat maksiat? Karena dia merasa sakit hati kepada Allah di saat dia sedang mengalami musibah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Wa mallahu bidzallamin lil abid. Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Nah, manusia seperti tadi, orang yang dia berada di pinggiran ketika menjadi seorang muslim, disebut di pinggiran karena gampang mlebu metu. Nek pas mantep, awake kepenak, ketika dia merasa bahagia, dia bertahan di dalam. Ketika dia sedang sedih, dia keluar, mlebu metu agama nggo dolanan. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, khasirat dunya wal akhirah, wong kaya ngene rugi donya akhirat, dzalika huwal khusranul mubin. Menika sak temene rugi sing paling nyata. Kerugian yang paling terbukti nyata adalah orang seperti ini. Maka jangan sampai terjadi pada diri kita nih. Nek urip-urip kok ngalami pahit ora sak lawase. Ketika orang itu sedang mendapatkan ujian dari Allah, memang pahit ya Pak rasanya Pak. Iya pahit, tapi pahit rasa lawase. Tidak selamanya. Yang namanya ujian itu pasti ada ujungnya. Ujungnya apa Pak? Ada dua kemungkinan. Pertama, Allah mencabut ujian itu, sehingga yang bersangkutan kembali lebih baik. Misalnya orang sakit, sudah 5 tahun sakit, lalu Allah sembuhkan, sekarang brigas, waras, trengginas, karena dia sudah sehat. Atau orang yang sedang mengalami ujian ekonomi, golek gawean susah, gawe usaha juga sering gagal. Lalu kemudian Allah berikan kesejahteraan bagi dia, lancar usahanya. Nah, ketika dia mengalami seperti itu, dia ingat Allah dan bersyukur. Ada juga yang diberi oleh Allah ujian sulit, tapi ujian itu diangkat oleh Allah. Kemungkinan yang kedua, dia diberi oleh Allah ujian sampai mati. Diberi ujian sampai mati. Wong loro sampai mati. Begitu mati saya loro mboten Pak. Udah selesai. Maka ujian dunia ini pasti ada batasnya. Sementara balasan di akhirat tidak ada batasnya. Makanya bersabarlah terhadap ujian dunia agar kita bisa mendapatkan balasan yang abadi berupa kenikmatan di akhirat. Sing gagal cilaka abadi, sing berhasil bahagia abadi. Butuh sabar hanya dalam waktu sementara. Baik, ini ujian takdir. Selanjutnya yang kedua, ujian yang kedua adalah ujian syariat. Ujian syariat niku napa Pak? Semua syariat Allah yang isinya perintah, larangan dan aturan. Sehingga jenengan sebagai manusia diberi akal sehat, punya perintah dan larangan. Beda dengan binatang. Sapi niku diberi syariat atau tidak? Tidak, ora iso katokan Mas. Sehingga kalau yang namanya binatang, mereka tidak berkewajiban untuk menjalankan syariat karena mereka tidak punya akal. Sementara kita diberi oleh Allah nikmat akal. Dengan adanya nikmat akal, manusia saged mikir, karena saged mikir dikasih tugas.
tugasmu koyo ini. Sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang tugas itu bertahan. Walaupun berbeda-beda bentuk tugasnya antara satu nabi dengan nabi yang lain. Nah, tugas berupa syariat inilah yang disebut dengan ujian syariat. Saat ini kalau tanglet, saya tanya, menurut Bapak Ibu mana yang lebih berat, ujian takdir atau ujian syariat, Pak? Mana yang lebih berat, Pak? Okay? A. Ujian takdir, B. Ujian syariat, C. Ramelu ujian. Ramelu ujian, nggih boten saged tuh. Semuanya harus ikut ujian. Mana yang lebih berat? Hah? Kabeh iki abot. Maka karena ini adalah sebuah perjuangan berat, sehingga manusia itu butuh penguatan berupa taufik dari Allah, sehingga kita diperintahkan untuk sering-sering nyuwun hidayah. Dan itu kita ucapkan setiap kali kita sholat saat membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk ke jalan yang lurus. Karena kalau kita tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita tidak kuat untuk bisa bertahan sebagai manusia yang baik. Baik. Selanjutnya kita akan fokus kepada ujian syariat. Ujian syariat adalah semua syariat yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Dan tadi isi syariat di situ ada perintah, ada larangan, dan ada aturan. Dan secara umum ujian syariat ini ada dua. Yang pertama adalah syariat batin. Syariat batin niku napa, Pak? Semua yang harus diyakini oleh seseorang. Itulah pembahasan masalah akidah. Tentunya jenengan sinau babakan akidah, belajar masalah akidah, belajar masalah tauhid, itu berarti sedang mempelajari syariat yang urusannya tentang masalah batin. Intinya di sini adalah meyakini apa yang diperintahkan untuk diyakini dan membersihkan hati dari aneka keyakinan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Contohnya, Pak, di masyarakat kita kan banyak sekali ya, orang yang punya akidah dan keyakinan karena mitos. Jarene simbah dhisik kaya ngono ki. Jarene wong tuwa dhisik kaya ngono. Jarene. Jadi akidahnya itu akidah Jarini. Al-aqidah al-Jariniyah. Akidah tapi dari Jarini. Seperti ini tidak boleh. Karena orang kalau punya keyakinan tertentu tidak boleh apa kata jarene. Jarene wong tua, jarene leluhur. Karena orang jahiliyah juga seperti itu. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Nalikane diperintahkan, ayo ikuti apa yang Allah turunkan. Masyarakat jahiliyah mengatakan, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami mengikuti ajaran yang kami jumpai dari nenek moyang kami, dari leluhur kami. Sehingga masyarakat jahiliyah itu juga punya keyakinan, tapi berdasarkan apa? Jarene leluhur. Kalau bahasa kita namanya mitos, tahayul. Contohnya napa to, Pak? Contohnya wonten sing jenenge ulan sial, hari sial, hari geblak. Dinten geblak niku napa? Hari kematian keluarga kita. Ada orang punya keluarga besar ya. Ada simbah 1, simbah 2, simbah 3 sampai simbah 10. Bingung milih dino. Arab hajatan, kalau enggak Sabtu ya Ahad golek libur. Setelah diputuskan, ya sudah nanti acara akan diadakan Sabtu Legi. Oh, Sabtu Legi iki geblake simbah A. Ya wis ganti Ahad Pon. Oh, Ahad Pon iki geblake simbah B kok. Ya ganti Sabtu Kliwon, ya Sabtu Kliwon geblake simbah C. Ahad Pahing ki geblake simbah D. Keluarga besar. Iki kok kangelan golek dino. Akhirnya geblak dhewe.
Siapa yang ngajari geblak nih Pak? Hah? Ya jari nih. Itu contoh akidah yang berangkat dari apa? Mitos dari jari ini tadi. Wonten meleh nggih. Wonten ulan kok dijenengi ulan ruah. Ulan ruah niku ulan apa? Sya'ban. Apa keyakinan masyarakat kita dengan ulan ruah, Pak? Loh, jarine iki arwah iku do mulai. Jarine. Sehingga diyakini arwah-arwah yang sudah meninggal itu pulang. Nah, begitu pulang sampai rumah, lho kok sing manggon dudu anakku. Omahe didol. Ora taren karo wong tuwa. Lah iki arwahe bingung, anakku pindah ning ndi? Terus pripun iki? Nek menurut jenengan roh ini perlu mencari petunjuk dari mana dia? Aku tak lapor Pak RT tak takon. Subhanallah. Mau pakai Google Map orang ngerti alamatnya ning ndi. Rano ceritane kok wong mati urip meneh balik ning katanya Pak, orang itu kalau sudah mati selama 40 hari arwahnya balik pulang. Jarene sapa sampean itu? Padahal Al-Qur'an mengatakan saat orang sudah mati dia bilang qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Wong sing mati pengin balik. Qala rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal saleh yang belum sempat aku kerjakan. Andaikan orang yang mati itu dihidupkan kembali ke dunia, Pak, saya yakin mereka akan berangkat ke Palestina, Pak. Jihad. Orang balik ning Bogesan, Pak, ning Palestina. Kenapa? Karena mereka ingin mendapatkan pahala jihad. Kalla, enggak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha. Wa min waraihim barzakhun, di belakang mereka ada barzakh. Barzakh niku napa? Alam kubur. Disebut barzakh karena dia sebagai pemisah antara alam dunia kalau alam akhirat. Barzakh itu secara bahasa artinya pemisah. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Allah mempertemukan dua lautan. Di antara dua lautan itu ada barzakh, sehingga antara air satu dengan air yang kedua tidak saling bercampur. Kuburan disebut alam barzakh karena dia pemisah antara alam dunia karo alam akhirat. Nah, belajar akidah itu tujuannya untuk membersihkan kotoran seperti ini. Sebab kotoran keyakinan ini dibiarkan saja sampai digawa mati, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Niki bencana akidah. Sebab Allah tidak ridho kalau ada orang punya keyakinan mitos, keyakinan tahayyul, khurafat yang itu berangkat dari ajaran yang tidak jelas. Syariat yang kedua adalah syariat berupa amalan lahiriah. Contohnya apa Pak? Toharoh, salat, zakat, poso, amalan-amalan sunnah, maca Quran, dzikir, amalan yang dikerjakan karena orang mampu, haji, umroh. Ini ibadah yang bentuknya lahiriah. Nah, ibadah yang lahiriah ini dijelaskan oleh Nabi SAW dalam 5 rukun Islam, sebagaimana yang beliau sampaikan tentang 5 rukun Islam. Baik. Nah, yang pertama yang perlu dibahas adalah masalah toharoh. Dalam kajian fikih, ilmu fikih itu membahas 4 pokok bahasan. Sampeyan apalno nggih. Napa mawon niku Pak? Fikih ibadah, fikih muamalah, fikih keluarga, fikih peradilan. Wonten pinten? Sekawan. Coba disebutkan Pak. Fikih ibadah, fikih muamalah, fikih keluarga, fikih peradilan. Fikih ibadah niku napa? Nggih, fikih sing bahas khusus babakan ibadah. Hubungan antara seorang hamba dengan Allah. Kalau fikih muamalah, pembahasan tentang masalah halal haram jual beli, halal haram bertransaksi, piye carane dodolan bibit iwak sing bener, piye carane dodolan ndok puyuh sing bener,
piye carane arisan sing bener, piye carane. Itu diatur dalam kajian fikih muamalah. Wonten malih fikih keluarga. Fikih keluarga niki membahas masalah keluarga dari mulai sebelum berkeluarga sampai bubar keluarga. Baik bubar resmi maupun bubar tidak resmi. Bubar tidak resmi ini napa Mas? Meninggal. Kalau bubar resmi cerai. Makanya disebut cerai hidup, cerai mati. Pembubaran keluarga di situ konsekuensinya apa? Itu dibahas dalam fikih keluarga. Wonten setunggal melih fikih peradilan. Fikih peradilan niku napa Pak? Fikih yang membahas masalah kegiatan peradilan ketika ada orang melakukan tindak kriminal atau sengketa di antara sesama manusia. Baik. Lalu kita kembali kepada fikih ibadah. Yang pertama tadi Pak. Fikih ibadah niki membahas banyak sekali. Mulai dari jenengan hafalnya nggih. Thaharah, salat, zakat, puasa, haji, ahkamul janais. Hukum seputar masalah jenazah. Kemudian hukum masalah sembelian, al-udhiyah, hukum masalah sembelian dan akikah. Lalu juga pembahasan tentang sumpah dan nazar. Ini semuanya dibahas dalam fikih ibadah. Ya. Dan kita masuk bab yang pertama, thaharah. Thaharah ditaruh di yang pertama karena dia pengantar salat. Sebab salat ini ibadah fisik yang paling afdol. Makanya sebelum pembahasan salat dibahas dulu masalah thaharah. Baik, sekarang Bapak Ibu kami ajak untuk memasuki ruangan thaharah. Monggo kita masuk ruangan thaharah. Di dalam ruangan thaharah kita nanti akan diperkenalkan beberapa pembahasan. Yang pertama, memperkenalkan pembahasan tentang najis. Yang kedua, pembahasan tentang bagaimana cara membersihkan najis. Yang ketiga, pembahasan tentang bersuci dari hadas. Atau yang ketiga hadas dulu, ada hadas besar, hadas kecil. Lalu bersuci dari hadas. Kemudian yang keempat atau yang kelima, pembahasan tentang wadah yang dipakai sebagai sarana untuk bersuci. Ini 5 pembahasan pokok dalam masalah fikih thaharah. Mengenalkan najis dan hadas, kemudian cara membersihkan najis dan hadas, lalu wadah dan media yang digunakan untuk membersihkan najis dan hadas. Seputar itu. Itu pembahasan masalah thaharah. Baik, sekarang kita klik pembahasan tentang masalah najis. Dawa ya Pak Ustaz. Najis 1 jam, hadas 1 jam, thaharah bersuci 1 jam, sampai subuh. Insya Allah nanti bertahap. Cuman karena di sini mungkin penekanannya agar para jamaah lebih semangat untuk ibadah, maka akan saya dahulukan terlebih dulu, ya, akan saya sampaikan terlebih dulu tentang masalah suci dari hadas. Suci dari hadas itu contohnya wudu, mandi, dan tayamum. Okay? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan bacakan satu hadis. Semoga menjadi motivasi bagi Bapak Ibu sekalian. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang ke kuburan. Lalu beliau menyampaikan, "Wadittu ayyalqa annalqa ikhwanana." Kula niku kok pengen ketemu kanca-kanca. Aku pengen ketemu teman-temanku. Maka para sahabat mengatakan, "Awalasna ikhwanaka ya Rasulullah." Bukankah kami ini adalah teman-teman Anda ya Rasulullah? Kemudian beliau mengatakan, "Antum ashabi wa ikhwanuna alladzi lam ya'tu ba'du." Kalian itu para sahabatku. Yang disebut dengan temanku adalah muslim yang belum lahir saat ini.
yang belum ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sing dimaksud niku sinten, Pak? Seluruh kaum muslimin termasuk panjenengan Bapak Ibu sedaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pengen ketemu Bapak Ibu sedaya. Ingin ketemu jenengan. Jenengan pengen ketemu Nabi boten? Pengen? Saestu. Nggih. Sing pengen kepanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkat tangan. Yang mau ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angkat tangan. Ojo sampai mati listrik. Ben ketok ning ngajeng. Jenengan pengen boten, Pak? Pengen. Pintunya dibuka, Pak. Rasulullah SAW datang. Percaya enggak? Enggak. Karena beliau tidak mungkin datang arwahnya maupun jasadnya. Enggak? Rasulullah SAW ingin ketemu kita. Seharusnya kita sebagai umatnya juga rindu untuk ketemu beliau. Mendane kaya nopo to, Pak, piyambak ini, Pak? Ya sulit untuk diceritakan, tapi ada beberapa buku yang membahas tentang bagaimana ciri fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau pengen mengenali seperti apa ciri fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, buku seperti ini bisa dibaca. Nggih? Lalu para sahabat bertanya, "Wa kaifa ta'rifuhum ya Rasulullah?" Bagaimana Anda bisa mengenali mereka ya Rasulullah sementara Anda tidak pernah ketemu mereka? Bagaimana Nabi SAW bisa mengenali kita sementara kita tidak pernah ketemu Nabi SAW? Lalu beliau memberikan gambaran. Ara'aitum law anna li ahadikum khailun ghurrun muhajjalah. Coba kau bayangkan, kalau ada di antara kalian punya kuda yang kepalanya ini berwarna putih, kaki-kakinya berwarna putih. Baina dhahrai khailin buhmin, yang berada di tengah kuda yang semuanya serba berwarna hitam. Jadi ada kerumunan kuda, semuanya berwarna hitam, tapi ada satu kuda yang kepalanya ini putih, kakinya putih. Apakah dia bisa mengenali kudanya? Para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Tentu bisa ya Rasulullah. Lalu beliau mengatakan, "Inna ummati yub'atsu yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu." Sesungguhnya umatku besok di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah bersinar wajah, tangan dan kakinya karena bekas wudu. Masya Allah. Terus nih jenengan wudu sing sah, wudu sing bener, sesuk nalikane kiamat dados napa, Pak? Jadas ghurran muhajjalah. Jadi ghurran muhajjalah ini bersinar wajah dan tangan kakinya. Dan itu menjadi penanda umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nek ana menungso KTP ini Islam tapi ra gelem salat, berarti bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ra gelem salat tapi rajin wudu kok, Pak. Apa ya tumon? Ora tahu salat tapi sregep wudu. Wonten mboten, Pak? Nek jenengan duwe tangga kaya ngono, Pak. Gorene, Pak. Ada enggak kayak gitu? Ada. Orang yang enggak salat pasti dia enggak mau wudu. Ya mungkin dia mandi, mungkin dia bersih-bersih, tapi ra tahu salat. Maka orang seperti ini karena tidak pernah wudu, bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi KTP ke muslim ki, Pak. Ikan tanda anggota Islam. KAI. Apa T kok tanda? KAI. TAI. Malah tadi rapi. Tidak ada istilah KTP berlaku besok di hari kiamat. Oh, sampean ketemu malaikat, nah ini KTP ku deloken lho, Islam. Awakmu ora tau salat, dudu muslim. Maka orang yang dia tidak pernah salat bukan umat Nabi Muhammad SAW. Sampaikan ke saudara-saudara, tetangga-tetangga. Ono kanca napa sinten mawon gitu. Kok ora gelem salat? Nek sampean pengen ketemu Nabi Muhammad SAW, salat.
Karena beliau mengenali kita itu dari tanda wudu, wajah, tangan, kaki yang bersinar, disebabkan karena pengaruh wudu. Maka ini wudu sing bener. Abu Hurairah mengatakan, "Faman syaa'a ayyutila ghurratahu falyaf'al." Siapa yang pengin untuk memperluas area sinarnya, silahkan dilakukan. Sampai Abu Hurairah nek wudu, nyuci tangan ketika membersihkan tangan tuh sampai ketiak. Karena diangkat tinggi-tinggi. Terus kita kalau wudu gimana, Pak? Yang penting pokoknya siku basah. Sikut harus basah. Sehingga batasan wudu adalah kalau cuci tangan batasannya tepat di atas siku. Harus basah. Makanya nyuwun sewu nggih, sing rada berlemak, klambine meletet. Ketika diangkat, ini enggak sampai, cuman di sini saja, di lengan. Ya nanti wudunya batal. Ada juga orang yang wudu tapi tungkae garing. Tumitnya kering. Nah, terus gimana, Pak? Ya batal wudunya. Rasulullah SAW pernah melihat dari kejauhan ada orang wudu, tumitnya kering, tungkai garing. Langsung beliau teriaki dari jauh, "Wailun lil aqabi minan nar." Cilaka tungkak-tungkak nyemplung neraka. Tungkak nyemplung neraka disebabkan karena tumitnya itu tidak basah ketika wudu. Sak gayung sentor, teko ngarep tok, hamburine ya garing. Karena yang disiram cuman bagian depan saja. Dan kesalahan seperti ini cukup banyak. Kadang wudune banyune oke, tapi ora sempurna. Krane dibuka sampai ngojos, apalagi pakai pompa pendorong nih kok, masya Allah. Tapi wudunya tidak sempurna. Sebabnya apa, Pak? Yaitu tadi, dia ketika berwudu bagian-bagian yang seharusnya dicuci tidak dia cuci. Makanya kita kasih peringatan, nek wudu sing bener. Karena wudu kalau tidak bener nanti tidak diakui, sehingga wudu itu tidak akan memberikan tanda besok di hari kiamat. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tablughul hilyah minal mu'min haitsu yablughul wudu." Perhiasan seorang mukmin itu sesuai dengan apa yang terkena wudu. Mangane wong ra wudu sing ora tau salat, ora tau wudu, walaupun kulitnya putih tapi besem. Suasananya itu muram. Kenapa, Pak? Wong glowing kaya ngono, Pak. Ya itu glowing karena glowing obat. Tapi dia hatinya kotor dan dirinya kotor karena dia tidak pernah wudu. Makanya setiap muslim harus berwudu, dan setiap muslim dia nanti di hari kiamat akan memiliki tanda bekas wudu ketika dia wudu di dunia dengan wudu yang sempurna. Oke. Baik, sekarang kita akan belajar wudu yang sempurna terlebih dahulu. Wudu yang sempurna itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat 6. Di surat napa? Al-Maidah ayat pinten? 6. Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Wahai wong mukmin, nek awakmu arep salat, kalau kamu mau salat, maka cucilah wajahmu. Lalu cucilah tanganmu sampai siku, sehingga siku harus basah. Kemudian usaplah kepalamu. Kemudian cuci kakimu sampai di atas mata kaki, sehingga mata kaki ke bawah semuanya harus basah. Antarane tungkak karo kemiran dhuwur pundi? Ya? Kemiri. Maka tungkak itu kenapa harus basah? Sebab dia di bawah kemiri. Karena dia di bawah mata kaki. Padahal batasan yang dijelaskan oleh Allah harus tepat di atas mata kaki. Baik. Wes ngerti, Pak, nek wudu kaya ngono? Alhamdulillah. Tapi sekarang coba kita detailkan ya.
Wudu itu yang pertama Pak, tolong diperhatikan agar airnya jangan boros. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mud. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berwudu dengan menggunakan air 1 mud. 1 mud niku pinten, Pak? Ya, ngeten. Sak cawukan 2 telapak tangan yang digabungkan. Lebih ya. Ya kurang lebih anggaplah 300 atau 400 mili. Anggaplah misalnya 200 mili lah ya. Jadi niki Pak, cukup nggak wudu Pak? Insya Allah. Sakit buatan jenengan wudu sama ini? Hah? Buatan? Nah, beliau bisa. Saya pernah uji coba wudu segini, bisa. Bahkan sisa. Orang kalau di pesawat ya, mau wudu kan silakan ke toilet, tapi jangan pakai banyak air. Kalau jenengan bisa wudu dengan air sekian, bisa wudu di pesawat, bisa wudu di kereta, bahkan bisa wudu di dalam Masjid Nabawi, bisa wudu di Masjidil Haram, di tempat keramaian bisa wudu. Jadi basahnya nanti ya paling basah di baju, tapi sah wudunya ya, karena wudunya Nabi SAW itu tidak boros air, sempurna tapi tidak boros air. Yang kedua, dalam wudu perlu diperhatikan terkait adab, yaitu dahulukan bagian yang kanan jika ada yang kanan. Ya. Yang ketiga, ketika wudu harus sesuai urutan, sehingga nggak bisa dibolak-balik. Saya pernah lihat ada orang wudu kewalik, Pak. Cuci tangan, habis itu cuci muka, terus cuci kaki, setelah itu dia ngusap kepala, terus sholat. Kandhani, Pak, ini wudune sampean kebalik batal. Ora apa-apa, sing penting wis teles. Kok sing penting wis teles? Wudu itu ada tata caranya. Jadi misalnya jenengan mau sholat, langsung menghadap di depan kolam, kemudian nyemplung, plung, dada, pakai kayak dada ya, dada. Teles kabeh, terus sholat, boleh nggak? Kenapa Pak? Tidak sesuai tata cara dan urutan. Orang sing penting teles, tapi ada tata caranya. Baik, dimulai yang pertama adalah baca bismillah. Sebagian ulama mengatakan maca bismillah sebelum wudu hukumnya sunnah, dan ini pendapat jumhur. Dan ada yang mengatakan baca bismillah sebelum wudu hukumnya wajib. Maka kalau bisa ya kerjakan, jangan ditinggalkan. Nek wudune ning toilet, Pak. Wudu ning toilet berarti jenengan maca bismillah dalam hati. Selesai baca bismillah, cuci kedua telapak tangan. Kanan dulu atau kiri dulu? Ya enggak bisa tuh Pak, kanan dulu kan ini berarti bareng ya. Mencuci kedua telapak tangan ini bareng. Cuci dua telapak tangan. Sudah? Sambil disela-selai. Dianjurkan 3 kali. Boleh sekali. Selesai mencuci kedua telapak tangan, kemudian berkumur dan menghirup air ke dalam hidung dengan menggunakan 1 telapak tangan. Airnya dituang, dipakai berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Terus dibuang. Lagi sebanyak 3 kali. Sehingga 1 telapak tangan ini cukup untuk berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Le nyedot pripun, Pak? Ketika nyedot ditarik. Nabi SAW mengatakan wa balik fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Serius kalau nyedot air wudu kecuali nek awakmu poso. Maka kalau ada orang wudu kok bagian hidung iki mong ditutuli. Bukan gitu, harusnya disedot. Istinsyaq itu nyedot. Bukan nutul hidung. Irungi kenapa toh Pak kok ditutuli Pak? Kadang kerannya itu dibuka full mong dijukuk saedik. Ha nek ngerti kaya ngono ya kerane sithik mawon. Tidak perlu sampai dibuka penuh. Yang benar gimana? Menggunakan 1 telapak tangan dipakai berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Dah? Selesai itu kemudian cuci muka.
Batas wajah adalah dari kanan ke kiri ya. Ini jenenge apa nih? Cenil. Cenil iki panganan. Ati-ati. Dari mulai ati-ati telinga kanan sampai ati-ati telinga kiri. Sedangkan atas dan bawah dari mulai pertemuan janggut ini ya, di sini ya. Sampai batas tumbuh rambut normal. Nek botak Pak ya, nek botak kan ra normal. Misalnya pelontos-tos sing disiram. Ini bukan mencuci wajah, itu mencuci kepala. Sehingga cukup di area wajah saja. Dah? Dicuci sebanyak 3 kali. Lalu tangan dicuci sampai siku. Tepat di atas siku harus basah. Maka kalau pakai lengan panjang ya ditarik sampai atas. Dimulai kanan dulu 3 kali, kanan, kiri, kiri. Bukan kanan, kiri. Itu salah. Yang betul kanan, kiri, kiri. Bukan kanan, kiri. Kadang ada orang yang nyuci kaki itu maju mundur. Niki keliru Pak. Harusnya kanan dulu 3 kali baru kiri. Sudah? Selesai cuci tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala. Mengambil air sedikit, dibuang, lalu diusap dari depan, tarik ke belakang, kemudian kembali ke depan lagi. Ini yang sesuai sunnah. Walaupun boleh sekali ke belakang sudah boleh. Sudah? Selesai itu kemudian cuci kaki. Dan dianjurkan agar jari kaki disela-selai pakai kelingking. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhallilu asabi'ahu bi khinsirihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyela-nyelai jari kaki beliau dengan kelingking. Diselai dengan kelingking. Selesai lalu baca doa wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, siapa yang bisa berwudu dengan sempurna lalu dia membaca 2 kalimat syahadat seperti yang tadi kita baca, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, maka akan dibukakan untuknya pintu surga yang jumlahnya 8, fayadkhulu min ayyi babin syaa. Dia boleh masuk dari pintu manapun. Masya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Gandeng sampun ngantuk. Nggih pun cekap sak menika mawon. Nggih Pak. Mugi dados ilmu yang manfaat. Silahkan diamalkan. Semoga wudu Bapak Ibu bisa terjaga dengan baik. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan tahun depan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau tidak ada dari saya juga. Ini masalah soal bersuci walaupun nanti suatu saat mungkin juga dibahas. Tapi saya tanyakan di awal. Ini terus kan. Kalau remaja putri itu menstruasi pertama kali kan mesti dia cerita pada ibu atau apa sehingga dan biasanya beberapa hari. Sehingga nanti itu dengene sesuai rampung mandi janabah dan seterusnya. Karena kalau anak-anak perempuan dia cerita agak panjang agak lambat beberapa hari. Tapi yang jadi permasalahan di anak laki-laki Ustaz. Kan salah satu tanda akil balik itu kan mimpi basah. Mimpi basah. Nah, mimpi basah itu biasanya laki-laki nggak cerita. Iya. Isi narap pondok. Nggak ada guyu. Akhirnya dia tidak cerita. Akhirnya dia tidak mandi janabah. Mungkin kalau di survei para bapak yang di sini mungkin ketika mengalami basah juga nggak tahu dulu bagaimana itu. Iya. Orang sing ya orang ngerti bareng. Nggak ngerti. Jadi orang tua tidak memberitahu besok kalau suatu saat kamu mengalami ini harus begini enggak. Yeah. Laki-laki enggak, akhirnya enggak tahu ya wis mandi biasa aja. Itu yang pertama. Yang kedua, masih terkait dengan mandi besar atau mandi janabah lagi. Dalam pandangan orang Islam yang awam itu mandi janabah itu yo keramas gitu. Pakai sampo maksudnya. Nah, soalnya sudah mandi keramas itu sudah dianggap sudah
sudah apa sih? Sudah sah gitu loh ya. Nah, itu mohon pencerahannya Ustaz. Baik, yang pertama, memang ini salah satu di antara kendala ya. Jadi banyak edukasi atau pendidikan yang belum sampai kepada anak-anak kita, padahal itu penting. Kadang bapaknya orang ngerti, mbokne orang ngerti, neng sekolah ora diajari. Apalagi kalau sekolahnya sekolah umum yang pelajaran agamanya ndak ada. Sehingga banyak di antara mereka yang nggak tahu kalau junub itu harus ngapain. Dan dia juga nggak ngerti junub itu kayak apa. Pengalaman saya sendiri Pak ya, Masya Allah. Ustadz junub pertama itu kayak apa Pak Ustadz? Ini bukan dalam rangka membuka aib, tapi ini pelajaran. Contoh orang nggak ngerti. Sehingga saat saya bangun mungkin SMP kelas berapa? Kelas 2 atau kelas 3. Bangun teles. Cuman karena waktu itu saya punya adik bayi yang usianya 2 tahunan. Dikira nih ngompol. Kena sarungku. Ya sudah mau dicuci gitu aja. Tapi kita enggak ngerti itu apa. Ya, akhirnya dikiranya itu adalah adik saya kencing di situ. Akhirnya ya ora adus ora apa seperti biasa, ya nek mong subuh ya raup, terus wudu sholat subuh. Itu karena pendidikan belum sampai. Sehingga kalau tadi Bapak menyampaikan mungkin Bapak-bapak yang ada di sini juga mengalami yang sama. Simbayarian junub pripun Pak ceritanya? Wes lali. Wes lali. Sehingga kita yang mungkin dulu pernah mengalami seperti itu, terus gimana Pak? Yang sudah berlalu, ya sudah. Karena kan tibaleni ra iso Pak. Dan dalam perjalanan hidup kita sudah berkali-kali junub dan kita berkali-kali mandi. Artinya bisa jadi junub yang lalu sudah ketutup dengan mandi yang belakangan. Sudah selesai. Dan tidak ada kafaroh. Karena mau ngulang tidak bisa. Sebab tidak mungkin itu diulang. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua berkaitan dengan apa tadi Pak? Mandi junub itu sama dengan keramas lah. Apakah mandi junub sama dengan keramas? Nah ini juga pemahaman masyarakat kita. Ada orang mengalami junub, terus mau mandi, aku ora duwe sampo iki. Bukan syarat mandi harus pakai sabun, bukan syarat mandi harus pakai sampo. Yang penting mandi itu membasahi sekujur badan, walaupun tidak menggunakan alat pembersih. Karena ada sebagian orang ketika mau keramas rasido ora duwe sampo, itu salah ya. Yang benar gimana? Ya tidak harus pakai sampo. Yang penting pokoknya seluruhnya basah. Wallahu a'lam. Baik, demikian semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.